Thank you.
dan megah, tarian klasik Lejepan, dan tari Dewi karya Raden Cece Sumantri yang mungkin selama ini kita sudah jarang kita temui, apalagi pasca pandemi yang cukup meluluh lantakan seluruh lapisan sendi-sendi kehidupan dan kebudayaan. Kita tahu bahwa kebudayaan adalah DNA bangsa ini, dan kekuatan budaya merupakan sebuah modal utama dalam membangun sebuah bangsa. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk melakukan beragam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam pemajuan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati Wakil Bupati Cianjur, Pangersa Pak TB Mulyana, anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang hadir, para tokoh masyarakat, para seniman, budayawan hadir tengah-tengah kita, Kang Tatang, wabil khusus kepada Lokat Mala Foundation. Terima kasih kepada Wina yang mengundang saya pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar Cianjur, maka kita tidak akan pernah lepas dari 3 pilar Cianjur. Yang pertama, ngaos atau maos. Yang kedua, mamaos. Dan yang ketiga adalah mempo. Ketika kita bicara tentang ngaos, maka kita diingatkan bahwa pendiri Cianjur, Raden Arya Wiradatar atau dalam Cikundul, beliau adalah putra dari Syekh Gofarona yang ada di Subang. Syekh Gofarona adalah putra dari seorang tokoh di Talaga Manggung, Majalengka. Kebetulan saya ada di Majalengka. Beliau putra dari Pucuk Ulum putra dari Munding Syari Ageng, salah satu putra Prabu Siliwangi yang dimakamkan persis di bawah Gunung Ciremai. Maka Cianjur tidak akan pernah lepas dari spirit tentang ngaji. Maka apa yang diprihatinkan oleh pembuka tarusan, saya rasa kita terlalu pesimis. Padahal Cianjur justru pusat optimisme, dan di sini lahir para ulama-ulama besar seperti Syekhina Ki Abdullah bin Nuh, Mama Satibi Gentur. Saya masih ingat Bapak, ibu saya kebetulan berasal dari Tasik, dan Mama Satibi pernah ngaji di Imam Kudang. Ibu saya masih ada hubungan darah dengan Kiai Jenderal Mustafa, pahlawan nasional. Saya ingin mengatakan Cianjur pasti memiliki pondasi kekuatan literasi keagamaan yang kuat. Agama yang menjadi spirit untuk transformasi dan juga perdamaian. Ada tangan-tangan di luar kita yang ingin membuat seolah-olah Cianjur, Bogor, Jawa Barat itu hanya diisi oleh orang-orang yang membuat narasi-narasi kebencian atas nama agama. Tapi mereka salah. Mereka tidak bisa melupakan sejarah dan kenyataan Cianjur yang masih diisi oleh ratusan pesantren, juga tokoh-tokoh agama yang menuliskan kekuatan-kekuatan agama. Maka Lokat Mala sungguhnya ingin mengatakan, tarian yang indah tadi, suara-suara yang merdu tadi, sesungguhnya adalah bagian dari ekspresi keagamaan kita. Karena hubul waton minal iman, mencintai tanah air lewat kesenian ini justru menunjukkan komitmen keimanan kita. Tidak akan ada satupun para dai di Cianjur, kiai di Cianjur yang akan menjadikan agama sebagai identitas politik,
sebagai alat untuk memfitnah dan menebarkan perpecah belahan. Di sini saya mendengarkan nadhoman yang mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini di Istiqlal dulu saya ngaji untuk mengatakan bahwa sungguhnya dari Cianjur lah kita bisa menemukan inilah Islam, agama yang indah. Tetapi juga jangan dianggap remeh ketika kemungkaran ada, maka orang-orang Cianjur, para dai Cianjur akan berteriak takbir untuk menghentikan kemungkaran. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah Mamaos. Ada seorang budayawan besar lahir di Bandung tapi dibesarkan di Cianjur. Kita mengenalnya Ramadan Kahar. Dia menulis satu kumpulan puisi yang sangat terkenal, Priangan Si Jelita. Salah satu puisi yang paling saya ingat adalah ketika dia mengatakan, dan bahkan belati di atas lautan batu tidak bisa mengalahkan Cianjuran yang dipetik dengan nada yang indah. Inilah Mamaos. Pantun-pantunnya, kecapinya, suara penyanyinya begitu indah. Walaupun saya barusan mau berbisik ke Pak Wabub tapi belum sempat. Kayaknya di sini tidak kena COVID. Kenapa penyanyi, MC dan sebagainya kok lebih gemuk dari saya? Ini ingin menunjukkan bahwa beras Cianjur punya dampak yang menarik. Bukan beras Cianjur. Maka kalau kesenian ini terus dimulai, kesenian ini terus dijaga. Barusan saya memberikan orasi budaya di Wisma Kopo DPR di hadapan alumni perguruan tinggi, bahwa kalau Indonesia ingin kembali maju maka dialog kebudayaan adalah yang paling utama. Kita sudah capek 2 kali pilpres, tiba-tiba kita diadu domba dengan narasi kadrun, dengan narasi kampret. Padahal yang adu domba itu adalah orang-orang yang sebenarnya hanya ingin memecah belah kita. Saya kebetulan ada direktur tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi di saat yang sama Prabowo datang ke tempat saya di Majalengka. Saya ingin mengatakan siapapun kita tidak boleh menggunakan narasi kebencian untuk saudara kita. Politik itu hanya alat. Politik itu hanya cara mencapai kemaslahatan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Makanya ini yang penting bagi saya ingin katakan, event-event kebudayaan seperti ini Pak Wabu mohon terus digalakkan. Biarkan anak-anak kita tampil dan kita harus mengalahkan agar Cianjur untuk Cianjur itu betul-betul masuk. Hari ini anak-anak kita mungkin hafal kecapi-kecapi pantun-pantun Cianjur, tapi di otaknya hanya ada BTS, di otaknya hanya ada Pink dan lain sebagainya. Saya datang ke Korea, saya katakan kenapa budaya Korea itu dari mulai musiknya, dance-nya, sampai kulinernya bisa kuat? Jawaban mereka sederhana, kami mempersiapkan ini 30 tahun ke belakang. Dan pemerintah memberikan support yang besar agar Korea bisa kuat. Maka kalau Cianjur ingin mendunia, kita dukung Pak Herman, kita dukung Pak TB untuk terus memperjuangkan event-event kebudayaan ini digelar di berbagai event di Cianjur dan bahkan nasional. Tepuk tangan untuk Cianjur. Yang terakhir adalah Maenpo. Maenpo bukan hanya sekedar olahraga, tapi ada olah jiwa. Saya punya kesempatan bertemu Presiden sebulan sekali karena saya mantan direkturnya. Presiden tiba-tiba bilang, Kiai Maman, kita masuk negara yang paling pertama menyelesaikan COVID-19. Makanya dipilih menjadi
presidensial untuk G20. Saya bilang, Pak, tapi jangan dilupakan, kita bisa keluar dari COVID ini bukan karena kita disiplin kesehatan, karena sebenarnya kita belum disiplin. Pagogonyok yang di pasar, ruang riung yang di tempat tahlilan. Ada yang meninggal dunia bukan karena COVID, tapi hanya karena yang namanya masker 2 minggu tadi buka-buka. Dia bilang, jadi apa yang membuat kita bisa keluar? Ingat, itu karena jiwa dan raga orang Indonesia itu kuat. Tidak mudah kena virus, tidak pernah kena hoax. Mereka juga tidak menolak kita divaksin. Beda dengan negara-negara yang lain, ada yang menolak. Saya selama COVID sempat datang ke Ukraina sebelum invasi. Saya pun datang ke Spanyol, saya pun datang ke Korea. Ternyata isu tentang bahwa itu adalah rekayasa dan sebagainya terjadi di mana-mana. Di Indonesia, pemerintah kita relatif diikuti oleh masyarakatnya, didukung TNI dan Polri. Maka saya barusan bilang ke Pak Wagub, saya udah lama nggak ke Cianjur, tapi tiba-tiba ada mall besar hebat banget. Lalu Caang Baranang, Bapak, dan ini membuat satu hal. Walaupun nanti Cianjur maju dengan adanya tol, ada jalur puncak 2 dan sebagainya, maka kesenian tradisi ini harus tetap mewarnai dan menjiwai pembangunan di Cianjur. Terakhir, saya hanya ingin mengutip kata-katanya Gus Dur. 8 tahun saya dampingi Gus Dur, Bapak. Dan Gus Dur itu orang yang menyenangi kesenian. Gus Dur katakan, Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena kita berbeda. Karena perbedaan adalah sunatullah. Kita siap berbeda di pilpres, kita siap berbeda di film, kita siap berbeda di pilgub atau apapun, tapi kita tetap satu Indonesia. Kita ini tidak akan pernah hancur karena bencana. Karena Indonesia ada di 2 pertemuan lempengan yang kapanpun bisa terjadi. Mungkin dia adalah berupa tsunami ketika terjadilah yang namanya gempa itu di bawah laut, lalu terjadi tsunami. Atau itu longsor, apalagi yang namanya Jawa Barat, ada daerah dengan pusat hidro bencana berdasarkan hidro terbesar. Tetapi Indonesia tidak akan pernah hancur. Cianjur ini lahir, sudah ada manusianya berdasarkan penelitian Gunung Padang 4.000 tahun sebelum Masehi dulu. Nabi Ibrahim lahir tahun 2259 sebelum Masehi. Dan dia pernah berdoa, dan doanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, rasul terakhir. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi kalau hari ini kita memulai, tenang saja, Nabi Ibrahim pun 2500 tahun kemudian doanya diijabah. Kalau kita memulai dengan tradisi seperti yang dilakukan oleh Lokat Mala Foundation ini, maka Cianjur nanti mungkin seharusnya ibu kota negara tidak perlu di IKN, seharusnya di Cianjur, Pak. Di sini budayanya lengkap, alamnya indah, terutama tauco dan manisannya itu loh yang tidak bisa tergantikan. Belum juga para jelita-jelitanya yang walaupun gemuk tapi seksi. Bapak Ibu sekalian, kata Gus Dur, yang menghancurkan negeri ini hanya 2 hal. Kebejadan moral kaum elit seperti Sambo, dan itu baru 1 dibandingkan begitu banyak mafia yang ingin menguras kita, menerima iuran dari para bandar-bandar judi, dari prostitusi, dari illegal logging, dari human trafficking, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang akan menghancurkan Indonesia di samping kebejadan moral adalah keputusasaan kaum elit. Kaum elit hari ini sudah mulai tidak percaya kepada hukum, yang hanya tajam kepada tukang nyolong ayam, tapi tidak berani tajam kepada yang nyolong uang negara. Maka di Cianjur
Kita ingin mengatakan ke masyarakat, tetaplah punya optimisme, tetaplah riang gembira, karena dengan kegembiraan kita bisa keluar dari COVID-19. Tetaplah membangun kebersamaan, jadikan gotong royong menjadi kata kunci bagi masyarakat Cianjur untuk maju. Tepuk tangan untuk Lokat Mala Foundation. Terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Cianjur dan kepada seluruh masyarakat Cianjur. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.